Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrorudin. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas yaitu cara mencairkan limit kredit Akulaku terbaru ya. Caranya seperti apa? Caranya langsung aja di penjelasan video ini sampai selesai. Jadi selain pembahasan cara pencairan limit kredit Akulaku, di sini juga saya mau menjelaskan sedikit tentang kegagalan Akulaku dan antisipasi apa aja sih yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan teman-teman ya. Oke, langsung aja saya bahas secara lisan aja teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, untuk video cara gestun masih stepnya seperti video lama yang pernah saya upload. Di sini ada dua video dan dua video ini saling berhubungan ya, ataupun lanjutan. Yang pertama judulnya ini di layar ya, itu video pertama ya, dan yang ini adalah lanjutan ataupun video kedua. Kalian bisa cari judul sesuai ini ataupun lihat link di deskripsi untuk cara gestun ini. Semuanya ada teman-teman ya. Nah, kenapa sih saya di sini menjelaskan secara lisan untuk video yang lama? Oke. Jadi semakin kesini semakin banyak update ya. Di mana cara mencairkan limit kredit itu lumayan agak sulit teman-teman ya. Pertama, kita harus mempunyai akun ya. Akun, misalkan kalian cara mencairkan limit kreditnya itu mau pakai apa nih? Kalau yang di video ini kan Bukalapak. Kalau kalian mau pakai kayak Shopee atau Tokopedia ataupun apa ya, masih banyak lah ya. Pokoknya yang kerja sama Akulaku itu semuanya bisa untuk pencairan limit kredit ya. Nah, jadi di video yang saya bahas tadi cuma ada yang harus saya revisi ataupun yang saya perbaiki di update terbaru ini teman-teman. Pertama, dulu untuk sebagai pembeli ya, untuk sebagai pembeli nih ya, akun pembeli di handphone yang beda ya, nggak boleh satu handphone. Sekarang harus di handphone yang berbeda. Pertama, misalkan saya pembeli, kita benar-benar harus mengisi alamat yang apa ya, yang pasti, yang jelas ya. Tujuannya apa? Si alamat yang ini ketika ada pengiriman dari kurir itu benar-benar sampai ke tempat kita. Jangan sampai kurir ngirim alamatnya nggak jelas, akhirnya dibalikin lagi. Jadi statusnya nanti malah barang tidak dikirim ya. Intinya kalian sebagai pembeli harus bikin alamat yang jelas ya, nggak boleh asal. Kalau dulu asal nggak masalah, sekarang tuh harus jelas, bener-bener harus nyampe, biar statusnya di akun Bukalapak, di akun Bukalapak penjual itu barang sampai ke konsumen. Nah, itu pertama ya. Nah, setelah kalian sebagai pembeli melakukan pemesanan ya, melakukan pemesanan dengan alamat yang sudah benar-benar jelas, nanti untuk sebagai kalian wajib terima konfirmasi pembelian. Udah gitu di situ nanti ada pemilihan kurir. Kalian bebas mau kurir apa aja, mau si cepat, mau JNE, mau JNT. Yang penting kalian memakai kode resi otomatis. Dimana resi otomatis di situ tinggal kita misalkan terima barang pembelian, terus kita konfirmasi, misalkan JNE ya, kita konfirmasi JNE atau si cepat. Nah, di situ kode booking langsung muncul teman-teman. Itu namanya resi otomatis. Kan ada yang resi yang sesuai di video itu, yang tadi judulnya saya munculkan di layar. Nah, itu kan manual, kita ngisi sendiri. Nah, sekarang nggak bisa, harus otomatis. Nah, setelah kita dapat otomatis, misalkan kita mau gestun itu harga handphone ya, mungkin handphone nih, misalkan handphone 3 juta. Ya udah, berarti kita harus ngirim barang yang sesuai di pesan nama kita ya, misalkan 3 juta nih. Nah, 3 juta ini sebagai bentuk handphone di akun penjual, lalu kita kirim ke JNE atau JNT ya, kita kirim ke pihak pembeli. Nah, setelah kita serahkan ke JNT seperti biasa, itu nunggu proses, dimana ketika barang benar-benar sampai ke konsumen ataupun ke akun alamat pembeli, itu baru kalian bisa klik konfirmasi terima barang ya.
Karena sekarang itu kalau tidak seperti itu, klik terima, konfirmasi terima barang sebagai akun pembeli itu nggak bisa teman-teman. Karena apa ya? Karena itu faktornya. Jadi benar-benar kita itu sebagai akun penjual atau pembeli itu harus benar-benar layaknya jual beli teman-teman ya. Kayak saya kan ngirim barang ke JNE, terus nyampe ke alamat yang sesuai kita tulis di akun pembeli. Nah setelah nyampe kita konfirmasi terima barang, terus tulis di situ kayak ulasan bahwa barang ini sesuai deskripsi ataupun sesuai penjual ya. Namun seandainya kalau misalkan kalian baru klik satu kali konfirmasi terima barang nggak bisa karena misalkan ada pemberitahuan demi keamanan atau apa, jangan dipaksa dulu ya. Itu adalah salah satu bentuk peninjauan, biasanya ada indikasi mau gagal gestur. Biasanya walaupun barang sudah sampai, kalian jangan dipaksa, cukup satu kali. Kalau nggak bisa, kalian beda hari baru klik lagi ya gitu. Biasanya itu kebanyakan dari berapa ratus orang yang pakai resi otomatis ini berhasil teman-teman ya. Tapi tetap aja ada risikonya, ada yang tidak berhasilnya, banyak faktornya ya. Oke, sebelum kita ngebahas soal tentang gagal, kita bahas ini selesaiin dulu ya. Nah tadi kita di pembahasan barang nyampe ke si pembeli ya, dan konfirmasi terima barang. Misalkan sudah bisa nih konfirmasi terima barang di akun pembeli. Nah, di mana nanti uang sama Bukalapak akan diteruskan ke akun Bukalapak penjual. Nah, dari akun Bukalapak penjual, saya sarankan Bukalapak penjual kalian itu dihubungkan dengan aplikasi Dana. Kan di situ ada tuh penarikan. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk penarikan uang yang sudah masuk ke akun penjual. Dan nanti kan untuk penarikan kan di situ ada penarikan ke nomor rekening ataupun penarikan ke Dana. Ya, Dana yang sudah terhubung sama Bukalapak kalian kayak gitu ya. Yang pastinya Dana kalian ataupun nomor telepon Dana kalian. Jadi apa sih keunggulannya Dana, penarikan uang ke Dana dan ke nomor rekening? Pertama, kalau ke Dana 24 jam itu uang otomatis akan masuk. Misalkan kalian udah masuk nih di akun penjual. Nah, kalian tinggal tarik ke Dana, itu biasanya itu pengalaman saya langsung masuk. Tapi kalau ke nomor rekening, pertama itu harus jam kerja. Biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 itu proses ya. Kan ngantri teman-teman. Ya, ngantri, bukan kita doang yang kondisi narik uang. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita itu harus benar-benar layaknya kayak jual beli barang gitu ya. Jadi insya Allah lah itu cara 80% bisa berhasil, dan banyak juga yang sudah berhasil ya kalau pakai cara yang terbaru. Cuma kalau pakai cara yang lama itu udah mustahil gitu teman-teman ya. Nah itu kan udah saya bahas teman-teman ya. Lebih lanjutnya kalian biar benar-benar paham bisa tonton video yang sudah saya update 1 tahun yang lalu ya, caranya seperti itu. Pokoknya kalian itu hanya tinggal rubah, yaitu resi otomatis dan kirim barang beneran ya. Dan barangnya itu sebenarnya nggak usah, misalkan handphone ya, kalau nggak ada handphone bekas nggak usah handphone juga sih. Mungkin kalian bisa kirim paket, dalamnya itu mungkin bisa kalian kasih sesuatu yang agak berat, boleh bata atau apa, yang penting agak kayak handphone aja lah gitu ya, biar si pihak pengirimnya juga emang ini handphone gitu, kayak gitu. Insya Allah itu kan benar-benar cara real, itu 80% berhasil ya. Mudah-mudahan kalian nyimak videonya ya, karena kalau kalian nggak nyimak justru ini bahaya teman-teman ya, dimana penyampaian saya ini tidak benar-benar 100% kalian pahami gitu. Nah itu caranya seperti itu ya. Nah untuk lebih lanjutnya saya mau bahas yaitu tentang gagalnya gestun. Apa sih faktor-faktor gagal gestun? Padahal ibaratnya kalian itu sudah ngikutin cara-cara terbaru. Nah indikasinya banyak teman-teman ya. Pertama dari lokasi kalian yang terdeteksi, ataupun kalian menggunakan satu handphone untuk membuat 2 akun Bukalapak, misalkan akun penjual dan pembeli, itu salah satu indikasi. Dan ketiga bisa jadi nomor rekening yang terdaftar di Akulaku ya, yang ketiga nomor rekening yang di aplikasi Akulaku atas nama kalian dan di Bukalapak di akun penjual untuk penarikan uang,
mungkin bisa aja kalau kalian nomor rekeningnya sama, itu juga bisa terdeteksi kayak gitu. Banyak faktornya teman-teman ya, banyak sekali ya. Intinya kalau saya sih selalu nyaranin kalau Gestun mending sendiri ketimbang sama jasa Gestun. Pertama, resikonya dibawa kabur uang ya. Kedua, resikonya ya pakai bayar gitu ya. Nah, jadi mendingan seburuk-buruknya kita Gestun ataupun mencairkan limit kredit sendiri, ya seenggaknya kan walaupun gagal kita justru bisa lebih tahu lagi, bisa lebih baik lagi, dan mungkin caranya juga lebih matang lagi teman-teman ya. Kayak gitu. Kalau kalian ngalami tidak bisa konfirmasi terima barang ataupun uang dibukukan, saya sarankan kalian langsung live chat ya, tanyakan ke akun Bukalapak kenapa terjadi kayak gini gitu ya. Kalau misalkan kalian udah terindikasi dapat email nih dari Bukalapak, misalkan transaksi Anda dinyatakan transaksi fiktif, bahwa ada transaksi yang melanggar gitu ya, yaitu Gestun, gesek tunai. Biasanya di situ ya diisi email yang saya ambil yang poinnya, intinya 3 kali 24 jam uang akan dikembalikan. Nah, dari situ kalian cukup balas, oke saya tunggu pengembalian uang. Gitu aja ya. Nanti uang ataupun limit kredit aku laku kalian akan dibalikin ke aku laku dan tagihannya hilang. Bagaimana kalau misalkan kita waktu Gestun ataupun mencarikan limit kredit ada uang muka? Nah, uang muka itu akan balik juga ke aplikasi aku laku dan masuknya akan ke saldo. Nah, dari saldo aku laku itu bisa ditarik sama kita teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi itu aja sih dari saya. Kalau kalian mau sharing ataupun baca-baca postingan-postingan teman-teman kita di grup Facebook saya, itu udah banyak sebetulnya ya, cuma mungkin udah lama banget. Kalau kalian mau nyari juga ketemu, kayak cara mencarikan limit kredit aku laku menggunakan Bukalapak, Shopee, terus lain-lain. Itu banyak teman-teman ya, caranya banyak yang nge-share gitu di grup Facebook ya. Untuk grup Facebook kalian bisa gabung ataupun bisa ikuti halaman Facebook saya, ada di deskripsi linknya teman-teman ya. Di situ nanti ada link otomatis di mana mengarahkan kalian untuk grup Facebook. Mungkin cukup itu aja sih dari saya, mudah-mudahan manfaat aja. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, yang tidak disengaja ataupun yang kurang dipahami, ya bisa sharing aja di grup Facebook itu teman-teman ya, sama teman-teman yang lain. Terima kasih banyak, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa videonya ditonton ya yang ini, karena semuanya di sini ya. Kalian cuma tinggal rubah nomor resi gitu. Cara-caranya aja sedikit yang dirubah. Oke, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.